Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah berikan ampunan dari segala dosa dan kemaksiatan yang telah berlalu. Yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Yang sedang sedih, mudah-mudahan didatangkan kebahagiaan pada hatinya. Sepertinya Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang terlilit hutang, tidak ada yang sedih, tidak ada yang sakit yang di sini ya. Sehat semua ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dan telah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa hadir, untuk bisa bermajlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap waktu yang kita habiskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran dan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, kadang ada satu dosa kemaksiatan yang tidak cukup untuk kemudian diistighfari, tidak cukup untuk kemudian dihentikan, dan tidak cukup untuk kemudian disesali. Tapi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kasih sayang dan cintanya, Allah hapuskan dosa tadi dengan rasa sakit. Makanya orang yang sakit itu doanya adalah la ba'sa tohurun insyaallah. La ba'sa, ndak apa-apa. Sakit kok enggak apa-apa. Tapi memang doanya la ba'sa. Artinya di situ bukan menjadi sebuah masalah. Ya, bukan menjadi sebuah masalah, tapi justru di situ ada rahmah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya nanti kelak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, tidak membawa dosa dan kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit kepada hamba-hambanya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian baginya. Ini salah satu dalil yang mendasari bahwa orang beriman itu pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas sebelum hadir Syahrul Mubarak
bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dilimpahkan rahmat, bulan yang kemudian orang-orang salafus soleh dahulu mempersiapkannya sedemikian rupa, ya, maka sedikit satu ayat yang akan kita selesaikan insyaallah di malam hari ini, yaitu melanjutkan tafsir Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 kemarin sudah selesai, dan hari ini kita bahas Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, min dari ma apa yang razaqnakum telah kami rizkikan kepada kalian, min dari qabli sebelum, min qabli sebelum ayatia datang, ahadakum kepada salah seorang di antara kalian, dan yang datang itu bukan tamu Masjid Cokro Amin atau, tetapi yang datang itu adalah al-mautu, yaitu kematian, ya, kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, maka dia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, laula, seandainya, andai saja, kiranya, akhartani, engkau undurkan untukku, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan senantiasa menjadi duduk bersama, rukuk bersama, sujud bersama orang-orang yang solih. Ini ayat yang ke-10 dari Quran surah Al-Munafikun. Di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, disebutkan di sini al-ula. Yang pertama, qaulu ta'ala yadulu ala wujubi ta'jili adaiz zakah. Ada beberapa poin di sini, tapi tidak semua poin di dalam tafsir Al-Qurtubi saya masukkan ke dalam ini, karena di poin yang keempat, ketiga itu panjang banget, Pak. Panjang dan butuh waktu yang lumayan panjang untuk kemudian kita pelajari. Imam Al-Qurtubi di masalah yang pertama, yaitu yadullu, menunjukkan ala atas wujubi takjili adaiz zakah. Ayat yang mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum itu menunjukkan atas wajibnya takjil. Takjil itu apa kemarin, Pak? Takjil. Ini takjilnya udah dibagi belum, Pak? Jadwal takjil udah dibagi belum? Hah? Sudah, Pak, sini, Pak. Masjid Cokro Amin itu udah bagi takjil, Pak Tri. Sudah persiapan bagi takjil sama yang bawa takjil itu? Atau enggak begitu, Pak? Atau datang sendiri nanti? Pokoknya yang penting datang, enggak tahu nanti siapa yang makan itu. Apa itu takjil? Takjil apa? Apa? Jajan gorengan, bakwan itu. Itu takjilnya, Pak. Takjilnya ketinggalan ya di depan pintu gerbang masjid. Apa itu takjil? Takjil. Kan sering kita takjil itu ya. Takjilan, bawa takjilan. Kalau di kampung perkampungan kayak di tempat kami itu, Pak, itu biasa takjilan. Kemarin rapat bikin jadwal takjil. Ketika saya tanya, ibu-ibu, apa itu takjil itu? Metune gorengan, bakwan, tempe, tahu itu. Nanti kalau takjil bawanya ini aja, gitu. Apa itu takjil, Pak? Wujub, ala wujubi, atas wajibnya takjil. Ini kalau
yang baca keliru bisa keliru nih Pak. Atas wajibnya takjil, berarti takjilan itu wajib itu Pak. Apa itu takjil? Takjil itu maknanya menyegerakan. Ya, takjilan. Ajal dari kata ajala ya'jilu takjilan, artinya menyegerakan. Salah satu sunnah orang yang berpuasa itu adalah bersegera untuk berbuka jika waktunya sudah tiba, walaupun dia masih bisa untuk menundanya, tetapi sunnahnya Pak segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib gitu kan, masih kuat ngewe isak, enggak boleh Pak. Ya, malah justru disuruh takjil, ajal. Ya, makanya makanan-makanan itu yang bentuknya tadi saya sebutkan itu biasanya buat takjilan. Artinya apa? Makanan untuk disegerakan untuk dimakan. Kurma, ya, air putih, air hangat. Nah, itu makanan-makanan takjilan. Ya, bersegera. Kalau sahur sunahnya untuk diakhirkan. Ya, kalau sahur, makan sahur Pak, itu sunahnya diakhirkan. Kalau zaman dulu di tempat kami itu Pak, itu jam 2, jam 1 itu sahur Pak. Ya, jam 2, jam 1 sahur, tidur lagi, nanti bangun subuh. Ya. Kalau sekarang jam 6 sudah kemperubuk Pak perutnya. Aduh, tadi malam gasikan gitu kan. Iya. Makanya dulu waktu saya kecil itu bangunkan orang jam 12 malam, bayangkan Pak. Ya, pakai apa? Namanya tong prek. Jadi kan pernah dulu waktu kecil Pak? Tong prek pakainya. Ya, pelantongan, terus bak air ya, itu digunakan untuk tabuan. Ya, untuk tabuan. Banyak dulu anak-anak kecil usia ini, anak-anakmu. Keliling kampung gitu. Dan tidak ada yang marahi Pak. Tidak ada yang nyengeni. Tidak ada yang nyengeni. Kalau hari ini semakin kesana ganggu Pak. Ya, tong prek jam 1 malam misalkan ganggu itu Pak. Yang tadinya mau ngelos tidur, capek nggak bisa tidur, jam 1 baru tidur, jam 1 ada tong prek Pak. Ya waduh, ngenes itu ya. Akhirnya tong prek aja ning ngene ning kebon. Pinggir sawah. Ya, giliran tong prek bangun, subuh malah enggak bangun. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa ya dulu ala wujubi takjili ada zakah. Jika orang yang sudah mampu, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kewajiban terpenuhi syaratnya 2, 1 sudah mencapai nisab, yang kedua sudah haul 1 tahun, maka dia harus bersegera untuk takjilu ada zakah, untuk takjil menyegerakan menunaikan zakat. Wala yajuzu ta'khiruha aslan, dan ini tidak boleh diakhirkan. Ya, tidak boleh diakhirkan. Wa kadzalika sairul ibadati idza ta'yinu waktuha. Dan demikian pula seluruh ibadah-ibadah idza ta'yinu waktuha, jika waktunya telah ditentukan, tidak boleh diundur Pak. Ya, waktunya tidak boleh diundur, adanya tidak boleh diundur. Pekerjaannya tidak boleh diundur. Harus segera. Seluruh ibadah-ibadah yang lain juga. Kalau tidak, nanti dia akan menyesal. Ya, menyesalnya sebagaimana yang disebutkan ayat tadi, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang akan dia lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ini permasalahan yang pertama. As-tsaniyah, yang kedua, qauluhu ta'ala fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin sa'ala raj'ata ila dunya liya'mala sholihan. Ya. Jadi ayat yang menjelaskan tentang fa asaddaqa wa akum minas sholihin ini adalah meminta untuk kembali ila dunia, ke dunia, untuk ngapain? Liya'mal sholihan, untuk beramal sholih. Ya.
Dan di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, "Man kana lahu malun yabluhu hajja baiti rabbih au tajibu alaihi fihi zakati falam yaf'al sa'ala raj'ata indal mauti." Kata Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Dhahak bin Muzahim an Ibni Abbas, dia berkata, siapa orang yang memiliki harta dan harta tadi sudah mencukupi untuk berangkat haji baiti rabbih, ke Baitullah haji, au tajibu alaihi fihi zakah, atau hartanya tadi sudah dikategorikan memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, falam yaf'al, dan dia tidak melakukannya, sa'ala raja'ata indal mauti, maka kata Ibnu Abbas dia akan meminta untuk kembali ke dunia dan menyesali, dan ketika itu dia sudah meninggal dunia. Ya, dan itu tidak mungkin terjadi. Ini tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Dari sini kita paham bahwasanya ada 3 hal, ada 3 ayat yang harus tetap beriringan dan tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu hadirin. Ya, ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang 3 ayat ini, Pak, itu nanti selalu berduaan. Kalau salah satu tidak ikut dari 3 ayat tadi, ya, yang berpasangan-pasangan tadi itu tidak ikut satu saja, maka itu menjadi gugur, ya, atau tidak sah. Sebagaimana salah satu contohnya di Al-Quran, banyak contohnya, tetapi kita ambilkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55, di mana Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, antara Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga tentang yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Allah menyandingkan kata sholat dengan kata zakat. Ya, sholat, zakat, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Syukurnya seseorang itu juga tidak akan diterima kalau dia tidak syukur sama Allah tidak syukur sama orang tua. Jadi ada 3. Pertama, iman kepada Allah tidak akan sah jika tanpa iman kepada Rasul. Ya, ngandel Al-Qur'an tok, percaya dengan Al-Qur'an saja tanpa mengimani hadis-hadis yang sahih yang bisa digunakan menurut para timbangan para ulama al-hadis, maka ini tidak akan sah. Ya. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, adalah sholat tidak akan diterima jika menolak zakat. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalau disebut sholat biasanya disebut dengan zakat, yaitu kaitan dengan masalah harta. Sholat harta. Berarti sebenarnya ada korelasi, Pak, antara sholat seseorang diterima atau tidak dengan hubungan dia sesama manusia. Kalau orang sholat, ya, orang sholat itu hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita sebut dengan hablum minallah. Tapi kalau orang zakat, orang sedekah, orang infak, itu hubungan seorang hamba sesama hamba yang sering kita sebut dengan hablum minannas. Artinya apa, Bapak Ibu hadirin? Artinya bahwa sholat seseorang dan zakat atau infak sedekah orang itu sangat berkaitan erat. Jadi sebenarnya kita bisa muhasabah diri, Pak. Seberapa uang yang kemudian kita sedekahkan, seberapa uang yang kemudian sudah kita infakkan, berapa harta yang kita korbankan dengan kemudian keadaan sholat kita. Ya, kalau kemudian sholat kita kok sudah, ya, sesuai dengan tuntutan syariat dan lain sebagainya, tetapi kita kurang, Pak, dengan infaknya, dengan sedekahnya, kita ada rasa bakhil yang kemarin kita bahas itu, al-bakhil wasyuh itu. Asyuh itu apa ya? Kemarin apa asyuh itu? Asyuh, kajian 2 pekan yang lalu, al-bakhil wasyuh, al-farqu bainal bakhil wasyuh. Apa itu syuh? Bakhil kan kikir itu. Kalau syuh asyaddu minal
minal bakhil, ya, lebih. Ya. Asyaddu minal bakhil. Lebih dahsyat dibandingkan dengan bakhil, Pak. Ya. Jadi bakhil disertai dengan al-hirs. Al-hirs itu tamak, ketamakan. Ya, ini yang sering terjadi. Kemudian syukur tidak diterima tanpa bersyukur kepada kedua orang tua. Di beberapa ayat disebutkan anishkurli wali walidayya. Ya. Syukurnya seseorang itu tidak akan diterima kalau dia tidak bersyukur kepada orang tua. Bagaimana dia bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu dengan cara berbakti kepada keduanya. Tidak mungkin orang bersyukurnya akan diterima kalau kemudian dia hukukul walidain, ya, hukukul walidain. Kalau kemudian dia durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini menjadi saling berkaitan, Pak. Ya, ketiga hal ini. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kedua sholat dengan zakat sedekah, yang ketiga syukur dengan birrul walidain. Ini tiga hal yang kata Ibnu Abbas tidak akan terpisahkan. Kalau salah satu di antara tiga tadi ada yang misah, maka ini menjadi tidak sah dan menjadi batal. Ini yang kemudian dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Apa buktinya korelasi antara infak, sedekah, zakat dengan sholat? Buktinya ada di dalam Quran yang sudah biasa kita hafal. Quran surat apa ini, Pak? Surat apa? Ayo, surat apa? Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un itu sangat populer sekali saat kemudian, dan ini menjadi sebuah landasan cara belajar, ya, cara belajar dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Kalau jenengan melihat kisah-kisahnya di beberapa referensi tentang Ahmad Dahlan mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, maka kita bisa belajar banyak bagaimana mengekspresikan ayat ini dalam kehidupan nyata. Ya, kenapa begitu? Karena para sahabat pun demikian, Pak. Sahabat itu dia tidak akan pernah berganti ayat sebelum ayat yang sudah dilewati itu dia praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Apa korelasinya antara sholat dan sedekah? Korelasinya banyak di sini, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudah saya terjemahkan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengherdik, yad'ul yatim. Mengherdik itu apa? Mengherdik itu nyentak. Mengherdik apa? Mengherdik itu, Pak? Hah? Apa mengherdik? Ini sudah diterjemahkan tapi terjemahnya butuh diterjemahkan lagi, Pak, ya. Apa, Pak? Makna dari mengherdik apa di sini? Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Menghardik ini nanti maknanya wallahu bisawab itu bisa maknanya sebenarnya ringan, Pak. Bisa cuek. Cuek tahu? Cuek itu tidak peduli. La yubali. Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Ada anak-anak yatim tidak peduli. Ada anak yatim tidak peduli. Ini bisa jalan, salah satu jalan orang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyertakan kualitas agama seseorang itu disandingkan dengan anak yatim, akhlak terhadap anak yatim. Ini sebenarnya kita butuh tafsir, ya, untuk membuka yad'ul yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong atau memberi makan orang yang miskin. Ya.
orang miskin. Yatim rata-rata sudah banyak, Pak. Ya, hampir yayasan-yayasan, lembaga-lembaga tentang masalah yatim itu banyak. Dan kaum muslimin itu lebih banyak bersemangat ketika bersedekah dengan anak yatim. Apa alasannya, Pak? Kenapa orang-orang kita, orang kaum muslimin, orang-orang beriman itu lebih semangat memberikan hartanya untuk anak yatim dibandingkan memberikan hartanya berkorban untuk dakwah dan pesantren? Kenapa, Pak? Dongane manzi, Pak. Apa iya, Pak? Iya, saya jadi teringat, Pak. Itu kalau kemarin beberapa hari, ini sudah lama ya berjalan itu ada beberapa orang yang Ustaz minta doakan sama anak-anak yatim begitu. Akhirnya biasanya kita share itu, Pak, ke grup ini sebenarnya bukan grup anak yatim ya, tapi grup ibunya anak yatim. Hari kita share di situ, Bu, ada ini si Fulan sedang sakit, minta didoakan, tolong anaknya suruh mengaminkan, semoga segera disembuhkan. Itu nanti dirujal, Pak. Amin, semoga sembuhkan. Rata-rata sembuh, Pak. Rata-rata sembuh. Kalau enggak meninggal. Ya, karena pilihannya cuma dua, Pak. Kalau enggak sembuh, meninggal. Ya, tapi rata-rata memang begitu, Pak. Gitu. Bersemangat, Pak, anak yatim. Ini perlu istilahnya, Pak. Sebenarnya, Pak, yatim itu cepet banget, Pak. Kita cari yatim itu wah semangat sekali. Tapi cari untuk membangkitkan untuk pesantren, untuk dakwah, untuk yang lain itu agak berat, Pak. Ya, padahal lebih membutuhkan mana, Pak, antara yatim dengan Al-Qur'an? Lebih membutuhkan mana? Tergantung. Iya, masalahnya kalau dana yatim itu, Pak, itu dana yatim yang diberikan misalkan jenengan sedekah atau infak. Pak Tri, ini ada dana yatim, tolong 100 juta. Enggak usah 1 miliar, tolong diserahkan kepada anak yatim. Pak Tri bingung mesti, Pak. Ngluru anak yatim sing pan diuweki duit 1 miliar kira-kira sopo? Tanggung jawab pertama satu, yatim. Apa itu yatim? Man mata abuhu walam yablug. Cari pertama anak yatim. Bapaknya yang meninggal dunia, anaknya belum balik, Pak. Ya, pertama itu syaratnya begitu. Ini berarti 100% 1 miliar itu harus sampai ke tangan anak yatim yang bapaknya meninggal, bukan ibunya, bukan bapak tetangganya yang meninggal juga. Ya, Pak D-nya misalkan atau siapa, tetapi bapak biologis, bapak kandungnya yang meninggal dunia, kemudian anaknya dalam keadaan belum balik. 1 miliar kira-kira mau dikasihkan siapa, Pak? Bingung kan? Dikasihkan satu, itu ada anak yatim 1 miliar, tidak kuat dia pegang 1 miliar, Pak. Iya kan? Kita harus memanage juga, Pak. Ini kalau dipegang 1 miliar kira-kira aman enggak? Jangan-jangan pegang 1 miliar, besok paginya sudah ada berita di situ perampokan uang 1 miliar begitu kan? Ini juga butuh kita pertimbangkan. Iya. Dan yatim itu dana yatim itu harus 100% sampai kepada anak yatim. 100% karena itu maksudnya adalah dana terikat. Ada dana lepas, ada sedekah lepas, ada sedekah terikat. Sedekah lepas bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat. Sedekah yang terikat seperti dana yatim 100% harus sampai kepada anak yatim. Tidak boleh tidak. Dan anak yatimnya harus syar'i. Kalau anak yatim kalau sudah kuliah, maka itu salah sasaran. Ya, saya punya anak yatim, Ustaz, sudah sekolah semua. Alhamdulillah. Kelas berapa, Pak? Ini sudah semester 5. Waduh. Kan yatim semua jadinya sini, Pak. Sudah dewasa semua itu, Pak. Iya. Nyarinya kan susah, Pak. Makanya di Kabupaten Batang ini sangat jarang sekali sebenarnya kalau mau saya katakan jarang itu dibandingkan dengan anak yatim yang betul-betul
yang sudah kebanyakan lumrahnya sudah anak yatim. Ya. Bagaimana kalau dana yatim terkumpul banyak karena semangat orang untuk mendapatkan keutamaan menyantuni anak yatim sampai miliaran, kemudian anak yatimnya cuma 28 kita. 28 orang sekabupaten Batang misalkan ya contoh. Ya, maka kan pentasarrufannya sungguh berat itu, Pak. Ya, cara mentasarrufkannya sungguh berat. Sedangkan kita belum punya program, belum mampu untuk membuat program yatim mandiri dan lain sebagainya. Ini menjadi satu pemikiran tersendiri Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah. Karena memang begitu yatim itu, Pak. Maka Allah menyebutkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Ya, celakalah orang yang salat. Kalau tadi orang yang mendustakan agama, ngakuni Islam, KTP-nya Islam, syahadatnya lancar, tauhid tentang tauhid pembagiannya sudah hafal, tetapi sama anak yatim tidak peka. Lawannya peka itu apa? Pekok. Ya, tidak peka sama anak yatim. Atau dia peka dengan anak yatim tetapi tidak mendorong memberi makan, tidak memberikan orang-orang miskin makanan, ya, tidak mencukupi makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Maka Allah melanjutkan fawailul lil musallin. Ya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ada berapa Pak orang yang celaka itu? Orang yang sholat pertama adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama yaitu orang yang sholat tetapi dia lalai terhadap sholatnya. Sholat tetapi pikirannya, hatinya sedang di pasar, Pak. Ya, dulu pernah ketika zaman Nabi SAW sebelum khamr itu diharamkan secara mutlak, itu larangan pertama, larangan yang kedua ya setelah itu adalah jangan kalian sholat ketika kalian sedang mabuk. Ya, kenapa? Karena ketika orang mabuk dia Allahu Akbar takbiratul ihram membaca ayat Al-Quran pun dia tidak konsentrasi, Pak, tidak akan paham. Makanya di sini orangnya celaka sholatnya saat orang ketika kemudian takbiratul ihram, tetapi dia tidak memahami setiap ayat yang kemudian dia baca, dia tidak berkonsentrasi untuk kemudian menyadari bahwa dia sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi alladzina hum an sholatihim sahun, dia sahun. Ya, sholatnya lalai. Kemudian apa? Alladzina hum yuraun, orang-orang yang senang riya. Ya, orang-orang yang senang riya. Biasanya Pak pertama kali datang ke masjid dari rumah niatnya memang untuk sholat. Betul niatnya karena Allah untuk sholat, datang ke sini, ternyata di sini ketika takbiratul ihram sholat sunnah Allahu Akbar, dia sholat sunnah, bahkan sudah sholat sunnah, ternyata di belakangnya, di sampingnya ada teman-temannya yang baru datang dari mana-mana, sholatnya tambah khusyuk, Pak. Sujudnya tambah lama, rukuknya tambah lama, ya, salamnya nanti-nanti, Pak, ya, lama sekali seolah-olah khusyuk. Kalau niatnya itu, Pak, karena ada saudaranya, ada orang yang melihat yuraun, pingin berbuat riya, maka fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kemudian apa? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang celaka sholatnya adalah orang yang enggan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya, entah itu berupa infak uang atau berupa sedekah atau berupa apapun itu makanan pokok kepada orang lain, atau berupa apapun itu yang kemudian ada seorang mukmin datang kepada kita bilang, Mas atau bilang, Pak, saya sedang butuh uang. Untuk apa? Untuk operasi, simbah saya sedang sakit di rumah sakit, Pak. BPJS-nya sudah tidak laku lagi karena memang kita tidak tahu bagaimana cara melakukan BPJS. Tolong pinjemi uang, Pak. Berapa, Bu, yang dibutuhkan? 1 juta.
Kita punya 1 juta, 1 juta ini kita pikir-pikir 1 juta buat makan 1 bulan kira-kira cukup apa enggak, malah mau dipinjam Pak. Kalau jenengan jadi orang itu kira-kira dipinjamkan apa disimpan Pak? Ayo, kira-kira dipinjamkan apa disimpan? Dipinjamkan apa disimpan Pak? Ya, ini bagai pinang dibelah 2. Malah berpuisi Pak ya, Masya Allah. Itu kadang ujian untuk kita Pak. Betapa banyak saat orang datang kita sedang butuh, kita butuh betul Pak. Ternyata ada orang yang lebih butuh menurut kita, menurut pikiran kita serahkan kepada orang yang lebih butuh, Allah datangkan pertolongan dari jalan yang lain. Banyak yang seperti itu Pak? Banyak. Itulah yang kemarin kita sebut dan kita bahas dengan sebutan isar. Isar itu apa? Mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Tapi ini isar ini untuk urusan dunia, bukan untuk urusan ibadah. Waktunya pas habis. Terakhir Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita persiapkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Jangan lupa niatkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak qiyam Ramadan. Karena setiap 12 bulan sekali itu hanya 1 bulan. Di bulan Ramadan yang Allah limpahkan keberkahan, yang Allah kemudian cukupkan segala nikmat-nikmat yang kemudian kita rasakan. Betapa banyak orang gembira Pak ketika datang bulan Ramadan, bukan karena masalah ibadah, tapi karena masalah orderannya nanti banyak. Ya, dan ini keliru. Ya, para ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu Pak, mereka gembira karena pintu maghfirah, keberkahan dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.